Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan bongkar sebuah analisis pasar yang, menarik banget. Ada sinyal kuat kalau rally besar yang kita lihat ini mungkin ya, sudah di ujung tanduk. Penasaran apa aja petunjuknya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia agenda kita. Kita akan lihat dulu kondisi pasar sekarang, terus kita cari sinyal utamanya. Kumpulin petunjuk-petunjuk lain, tunggu konfirmasi akhirnya, dan terakhir kita lihat kira-kira pasar mau kemana. Oke, pertama-tama pertanyaannya adalah, gimana sih caranya seorang analis bisa mencium kalau sebuah rally pasar itu udah mulai kehabisan bensin? Apa tanda-tandanya? Kalau kita lihat sekilas, pasar kelihatannya lagi bagus banget ya. Baru aja nyentuh puncak baru di 1,3598. Kelihatannya pesta masih lanjut. Tapi, analis partner dan Gemini ini ngelihat sesuatu yang beda. Mereka nemuin retakan-retakan kecil, sinyal-sinyal awal kalau pestanya kayaknya udah mau selesai. Nah, sekarang kita masuk ke jantung analisisnya. Ada satu sinyal kunci yang jadi sorotan utama, namanya the final squeeze. Inilah petunjuk paling penting yang bilang kalau momentum pasar itu lagi memudar. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu konsep ini, nilai tengah. Coba bayangin deh, pasar itu punya semacam pusat gravitasi atau harga wajar. Harga bisa aja naik turun, terbang jauh, tapi cepat atau lambat, kayak ada magnet yang narik dia balik ke titik tengah ini. Berikutnya ada yang namanya nafas pasar. Ini gampangannya kayak indikator bensin di mobil. Kalau persentasinya masih kecil, berarti tangkinya masih full, energinya banyak buat jalan jauh. Tapi kalau angkanya udah tinggi, itu artinya bensinnya udah mau habis, tenaganya udah terkuras. Jadi, kapan final squeeze ini terjadi? Nah, ini dia momennya. Saat fondasi pasar mulai goyah. Lebih spesifiknya lagi, saat nilai tengah yang jangka pendek tiba-tiba menukik ke bawah dan memotong nilai tengah jangka panjang. Ini sinyal serius, kayak mesin yang tiba-tiba kehilangan kompresi. Dan disinilah kita bisa lihat dengan jelas tekanannya. Lihat, nilai tengah kuartalan yang notabene lebih cepat bereaksi, sekarang posisinya ada di bawah nilai tengah semesteran. Ini tanda klasik. Ini sinyal kalau kekuatan bullish jangka panjangnya itu udah patah. Oke, sinyal utamanya udah kita kantongi. Tapi seorang analis yang baik nggak berhenti di situ. Sekarang saatnya kita jadi detektif dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung lainnya. Petunjuk pertama, kelelahan massal. Bayangin aja mau kita lihat di grafik jam-jaman, harian, sampai mingguan, semuanya nunjukin hal yang sama. Pasar udah capek, udah jenuh beli, udah kehabisan napas. Atau dengan kata lain yang lebih simpel, seperti kata analisnya, pasar udah nggak punya tenaga buat bikin rekor baru. Udah, bensinnya habis. Titik. Oke, petunjuk berikutnya ini agak beda. Kita nggak lagi ngeliatin grafik, tapi kita ngintip perilaku para pemain besar di pasar. Dan apa yang kita lihat? Pertama, pemain-pemain kakap global udah mulai cashing out. Mereka ambil untung. Terus, harga ditolak di puncak. Ini tandanya likuiditas mulai kering. Nggak ada lagi pembeli baru yang berani masuk di harga setinggi ini. Dan terakhir, harga udah keterlaluan jauhnya dari nilai tengahnya. Ini semua tanda-tanda bahaya. Oke, bukti-buktinya udah numpuk, kasusnya kelihatan kuat banget. Tapi seorang profesional itu sabar. Mereka nggak akan gegabah. Mereka selalu menunggu satu pemicu terakhir yang jadi konfirmasi mutlak. Dan pemicu itu datang dari indikator yang namanya SAR atau Stop and Reverse. Gampangnya, anggap aja SAR ini kayak sensor gerak. Dia akan ngasih alarm tepat di momen ketika sebuah tren mulai kehilangan daya dan siap-siap berbalik arah. Dan tembakan peringatan pertamanya ternyata udah dilepaskan loh. SAR di grafik 1 jam udah ngasih sinyal bearish. Ini artinya gravitasi jangka pendek udah mulai narik harga ke bawah. Tapi itu baru peringatan. Pemicu utamanya, the final triggernya adalah ini. Penembusan level 13473 di SAR 4 jam. Semua mata sekarang tertuju ke angka ini. Ini adalah garis di pasir. Dan kenapa level ini krusial banget? Karena ini bukan cuma satu lapis pertahanan. Ini adalah tembok ganda. Di titik ini, indikator SAR bertemu langsung dengan nilai tengah kuartalan dan semesteran yang tadi kita bahas. Kalau ini jebol, artinya pertahanannya runtuh. Oke, semua potongan puzzle-nya udah ada. Sekarang mari kita susun semuanya dan lihat gimana skenario pembalikan arah ini diprediksi akan terjadi. Skenarionya cukup jelas, ada 3 langkah. Langkah pertama, tekanan dari SAR H1. Itu udah terjadi. Langkah kedua, harga sekarang lagi bergerak mendekati si tembok ganda tadi.
Ini yang lagi berlangsung. Dan langkah ketiga yang kita tunggu-tunggu adalah konfirmasi penembusan tembok itu. Terus kalau pemicunya aktif, targetnya kemana? Menurut analisis ini, tujuan akhirnya adalah kembali ke harga wajar, yaitu di angka ini, 1,3253. Dan yang bikin skenario ini makin mungkin terjadi, ingat konsep nafas tadi? Hari ini, nafas hariannya baru terpakai 7%. Artinya, tangki bensinnya masih full. Pasar punya lebih dari cukup energi untuk melakukan perjalanan panjang ke bawah. Jadi, ya begitulah kasusnya dijabarkan. Semua bukti udah di atas meja. Sinyal, petunjuk pendukung, sampai pemicu akhir, semuanya menunjuk ke arah yang sama. Pertanyaan besarnya tinggal satu. Akankah gravitasi pasar benar-benar menang dan menarik harga kembali ke nilai wajarnya? Hanya waktu yang bisa menjawab.